Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari jurnal yang sudah kami ulas yang berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Data Cost ANISA menggunakan framework kode initer 4. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Adin Ramesti Gitaswari. Yang kedua, Fitri Yunanur Azizah. Yang ketiga, Grahito Aldo Linando. Yang keempat, Terksana Widadana Agusta. Berikut adalah pendahuluan dari jurnal yang sudah kami ulas. Yang pertama adalah sulit mengolah data dan pembayaran kos. Mengolah data penghuni kos karena menggunakan cara manual dengan bertatap muka atau melalui pesan langsung. Selain itu, jika masih menggunakan cara manual, tagihan pembayaran per bulan juga akan menyulitkan penjaga kos karena harus menagih satu persatu. Yang kedua, kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang rumah kos. Ketika mencari rumah kos, masyarakat harus mendatangi langsung rumah kos untuk mengetahui keadaan dan harga sewa rumah kos tersebut. Yang terakhir, dari sisi waktu yang dihabiskan, tenaga, pikiran, dan transportasi, mengakibatkan penyewa mencari hunian yang mungkin dekat dengan sekolah, tempat kerja, atau kampus tempat mereka agar lebih mudah dijangkau. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka akan dijelaskan rekan saya, Adin Pramesti Gitaswari, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya, Fitri Zuninur Azizah. Untuk selanjutnya, yaitu adalah tinjauan pustaka. Pada jurnal tersebut, terdapat beberapa jurnal yang digunakan sebagai referensi. Yang pertama, yaitu jurnal yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Rumah Kos Deo Garut berbasis website pada tahun 2020. Jurnal ini dilakukan oleh Ridwan Setiawan, Asep Dedi Supriyatna, Adam Hadi Kusuma dari Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Pada jurnal tersebut, sistem informasi yang dibangun dapat membantu dalam pengelolaan data penghuni kos, pengelolaan jumlah unit kamar, dan pengelolaan transaksi bulanan. Yang selanjutnya, pada penelitian kedua, ini dilakukan oleh Charida Zia Nizar dari Universitas Trilogi Jakarta dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Sewa Rumah Kos (IKOS) berbasis website yang dilakukan pada tahun 2021. Pada penelitian ini, sistem yang dibangun membantu terkait pencarian tempat kos, promosi rumah kos, dan juga memudahkan dalam mencari dan melakukan pemesanan kamar kos. Yang selanjutnya, pada penelitian ketiga, ini dilakukan oleh Muhammad Ibnu Khaldun Rahmatullah, Dava Fauziyah, dan Baswara Dertiyuga Sentanu dari Politeknik Pos Indonesia dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Kos Putri Sofia yang dilakukan pada tahun 2022. Pada penelitian ini, sistem informasi yang dibangun dapat membantu dalam mengelola fasilitas kos, mengelola pembayaran kos, dan mengelola laporan pembayaran dari masing-masing penghuni kos. Lalu pada penelitian terakhir yang dilakukan oleh Beverly Irvin Maniani, Evanita V. Manulang dari Universitas Sains dan Teknologi Jayapura dengan judul Sistem Informasi Rumah Kos Berbasis Website di Kota Jayapura. Pada penelitian ini, sistem yang dibangun membantu pelanggan dalam mendapatkan informasi detail tentang rumah kos, informasi ketersediaan kamar kos dan harga kos, pengelolaan data penghuni kos baru, pemesanan kos, dan pengelolaan pembayaran. Selanjutnya, metode pengembangan sistem. Metode yang digunakan yaitu adalah metode prototype dengan tujuan sistem tersebut dapat dikembangkan dengan lebih cepat dan biaya relatif lebih murah. Dengan tahapan yang pertama yaitu pengumpulan kebutuhan, di mana pada tahap ini terdapat pengumpulan data, yang selanjutnya membangun prototyping, lalu apabila telah membangun, kemudian akan dievaluasi. Setelah dievaluasi, akan dilihat apabila evaluasi tersebut dirasa kurang, maka akan kembali ke tahap sebelumnya, yaitu pengumpulan kebutuhan. Namun jika dirasa evaluasi tersebut sudah cukup, maka akan masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu pengkodoan sistem yang kemudian akan diuji. Lalu setelah diuji akan masuk pada tahap evaluasi,
yang akan mendapatkan hasil. Apabila dirasa kurang, maka akan kembali pada tahap pengkodean sistem. Namun, jika evaluasi tersebut dirasa sudah cukup, maka sistem tersebut sudah dapat digunakan. Baik, terima kasih Aden Pramesti Kitaswari. Selanjutnya, perancangan sistem akan dijelaskan rekan saya, Reksana Widadana Agusta. Dipersilakan. Pada perancangan sistem terdapat use case. Use case dirancang untuk dapat memudahkan pada sistem informasi pengelolaan data kos pada kos Anissa dalam melakukan pencatatan data penghuni kos, kamar kos, maupun pembayaran kos. Di mana use case ini terdapat 3 user, yaitu admin, penghuni umum, lalu penghuni kos. Dan yang kedua yaitu relasi antar tabel. Relasi adalah hubungan antar tabel pada database yang mempresentasikan hubungan pada suatu objek. Di sini terdapat 5 tabel, yaitu user, penghuni, kamar, pemesanan, lalu pembayaran. Untuk yang selanjutnya adalah pembahasan. Akan dijelaskan rekan saya, Grahito Aldolinando. Dipersilakan. Untuk yang selanjutnya ada pengujian black box. Dari hasil penelitian menggunakan metode black box terhadap sistem, dapat dilihat bahwa secara umum sistem mampu menjalankan proses pengolahan data terkait keanggotaan serta melakukan masukan data pada pendaftar dan anggota yang dilakukan oleh ketua dan pengunjung. Sistem informasi pengelolaan data kos Anissa dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan data master dan pengelolaan pembayaran kos. Kemudian ada tabel pengujian. Untuk yang pertama, objek pengujian yaitu dashboard utama. Kemudian skenario pengujian yaitu menampilkan halaman dashboard. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu sistem menampilkan halaman dashboard. Untuk yang kedua ada daftar kamar, menampilkan halaman daftar kamar. Sistem menampilkan halaman daftar kamar. Untuk yang ketiga, register, memasukkan nama, email, dan username dan password untuk mendaftar. Kemudian sistem menampilkan pesan berhasil mendaftar dan masuk ke halaman login. Untuk yang keempat ada login admin, memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Kemudian sistem menampilkan pesan berhasil login dan masuk ke halaman dashboard admin. Untuk yang kelima ada dashboard admin, menampilkan halaman dashboard admin. Kemudian sistem menampilkan halaman dashboard admin. Untuk yang keenam ada menu penghuni kamar, menampilkan tabel penghuni kamar. Kemudian sistem menampilkan tabel penghuni kamar. Untuk yang ketujuh, menu kamar, menampilkan tabel kamar. Kemudian sistem menampilkan tabel kamar. Untuk yang kedelapan, ada menu pemesanan kamar, menampilkan tabel pembayaran. Kemudian sistem menampilkan tabel pembayaran. Untuk selanjutnya, ke-9 ada menu pembayaran bulanan, menampilkan tabel pembayaran bulanan. Kemudian sistem menampilkan tabel pembayaran bulanan. Untuk yang ke-10 ada edit profil, klik edit profil dan menampilkan field input dan edit profil. Kemudian sistem menerima perubahan data. Kemudian yang ke-11 dashboard penghuni kos, menampilkan halaman dashboard penghuni kos. Kemudian sistem menampilkan halaman dashboard penghuni kos. Yang ke-12 menu pemesanan kamar, menampilkan tabel pembayaran. Kemudian sistem menampilkan tabel pembayaran. Yang ke-13 pembayaran bulanan, menampilkan tabel pembayaran bulanan. Kemudian sistem menampilkan tabel pembayaran bulanan. Ke-14 ada edit profil, klik edit profil dan menampilkan field input dan edit profil. Kemudian sistem menerima perubahan data. Yang terakhir ada logout,
klik menu logout, kemudian sistem meneruskan ke direct halaman login. Baik, terima kasih untuk Riksana Widadana Agusta dan Grahito Aldolinando. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal yang sudah kami ulas. Yang pertama, telah berhasil merancang dan membuat sistem informasi pengelolaan data kos ANISA menggunakan kode INITER 4. Yang kedua, sistem informasi pengelolaan data kos ANISA menggunakan kode INITER 4 berfungsi untuk mengelola data. Yang ketiga, sistem informasi pengelolaan data kos ANISA menggunakan kode INITER 4 memiliki fitur aplikasi seperti melakukan register akun, login akun sesuai role, pengelolaan penghuni kos, pengelolaan data kamar, pengelolaan data pemesanan, dan pengelolaan data pembayaran bulanan. Berikut adalah link jurnal yang sudah kami ulas tadi. Terima kasih dari kelompok 3. Apabila ada kata-kata kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.